Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Nova Rizam Akbar, dengan NPM 06 2023 10682. Di sini saya akan menjelaskan codingan dari Fuzzy Logic. Ya, di sini saya nggak sendirian, saya berkelompok dengan Madadina Adila Pamuji dengan NPM 06 2023 10725. Nah, di sini saya akan bagian menjelaskan di codingan dari Fuzzy Logic menggunakan Python di Google Colab-nya. Nah, jadi yang pertama itu adalah import library-nya ini. Nah, import library ini ada apa aja sih? Nah, program ini tuh menggunakan pustaka NumPy. Nah, NumPy itu apa? NumPy itu adalah memanipulasi data numeriknya. Ini NumPy, dan import SkyFuzzy ini itu adalah untuk perhitungannya dari logika fuzzy ini tersebut. Jadi begitu untuk library-nya. Nah, selanjutnya ini adalah ada apa? Untuk variabel fuzzy-nya ada temperatur, kelembapan, dan cuaca. Nah, di sini itu ada temperatur. Di sini tuh suhu dan rentang 0 derajat hingga 40 derajat. Ini itu emang saya bikin begini untuk temperaturnya, yaitu di range 0 derajat sampai 40 derajat itu. Dan untuk kelembapannya di sini tuh saya menggunakan rentan dari 0 sampai 100%. Nah, dan untuk cuaca itu nanti ada indikator. Jadi dia itu indikator range 0 sampai 10. 0 itu maksudnya adalah range untuk kalau kita dapat 0 itu akan menjadi range hujan. Tapi kalau mendapat 10 itu akan menjadi range cerah. Jadi begitu. Nah, dan untuk yang ini itu adalah untuk temperaturnya. Ada temperatur dan kelembapan. Di sini ada cuaca juga. Jadi ada temperatur, kelembapan, cuaca. Nah, saya akan menjelaskan satu-satu. Di sini temperatur dingin menggunakan fast tram. Ya. Tram ini apa sih? Tram ini adalah trapezoidal. Fungsi tram ini adalah trapezoidal. Ya. Dan di hangat itu menggunakan fungsi trim atau segitiga itu. Dan panas itu juga menggunakan fungsi trough juga, seperti dingin, yaitu trapezoidal juga. Nah, maksudnya rendah, sedang, tinggi ini adalah kelembapannya. Jadi ada fuzz trough menggunakan trapezoidal, trim menggunakan segitiga, terus trough ini juga menggunakan trapezoidal juga. Jadi begitu. Dan cuaca juga sama, trough, trim, dan cuaca. Ini adalah indikator-indikatornya. Jadi kalau cerah itu dia di range 6, 8, 10, 10. Nah, kalau untuk cuaca mendung itu range-nya ada 3, 5, dan 7 gitu. Untuk hujan dia ada di skala 0, 2, sama 4. Jadi angka-angka di belakang ini itu adalah range setiap temperatur, kelembapan, dan cuaca yang akan diinputkan terakhir nanti. Nah, dan ini di sini ada rule. Nah, rule ini apa sih? Rule ini adalah aturan fuzzy ya. Jadi untuk rule 1 ini yaitu adalah jika temperaturnya dingin dan kelembapannya tinggi, itu maka cuaca dia akan menjadi hujan. Seterusnya begitu untuk penjelasannya, yaitu kalau temperaturnya hangat dan kelembapannya sedang, itu cuacanya akan mendung. Ya, dan untuk rule ketiga itu kalau temperaturnya panas dan kelembapannya itu rendah, maka cuaca dia itu akan menjadi cerah. Ya, dan keempat itu kalau jika kelembapannya tinggi, nah itu maka cuaca itu akan langsung hujan. Ya, kalau kelembapan dia itu dibuat menjadi berapa, membuat jadi 0, nah dia itu akan menjadi hujan gitu.
Dan sistem ini itu adalah sistem kontrolnya ya. Sistemnya di sini ada yang maksudnya itu di sini adalah ini tuh untuk dibangun menggunakan yang digunakan oleh aturan fuzzy yang telah didefinisikan gitu maksudnya di sini. Maksudnya itu yang telah didefinisikan untuk cuacanya, dan untuk simulasi ini itu adalah untuk membuat objek. Simulasi ini akan digunakan untuk perhitungannya itu nanti. Nah, di sini udah ada perhitungannya, ada if, terus temperaturnya ini, temperatur input. Nah, temperatur di sini itu saya gunakan di skala 0 sampai 40 derajat, dan kelembapan itu menggunakan skala 0 sampai 100%. Jadi gitu. Terus ini adalah untuk apa tuh namanya? Ini adalah if sebagai sebuah apa tuh namanya? Kondisi, dimana jika 0 ini kurang sama dengan temperatur yang diinputkan 40 derajat, nah nanti itu rise value errornya itu akan dalam harus rentangnya itu adalah 0 sampai 40 derajat nilai temperatur. Ini juga sama, jika tidak 0 kurang sama dengan kelembapannya yang diinputkan itu kurang dari 100. Nah, itu value errornya nilai kelembapan harus dalam rentang 0 sampai 100. Jadi ini kayak sebuah pesan. Jadi pesan ini yang akan muncul ketika kita menginputkan kalau salah gitu. Nah, sebagai lanjut juga di sini ada simulasinya juga, ada di sini ada if ya. Jika hasil cuaca ini kurang dari 4, nah kurang sama dengan 4, jadi degree cuaca ini akan menjadi hujan. Nah, elif-nya ini maka jika kondisi pertama itu nanti salah ya, kondisi pertama ini salah, nah maka dia itu akan dicek di kondisi kedua, apakah nilai hasil cuaca berada dalam rentang lebih tinggi dari 4 hingga 7. Jadi begitu. Dan untuk else-nya sendiri ini jika kondisi jika kedua kondisi itu salah, nah maka kondisi terakhir inilah yang akan dijalankan, nanti akan keluar cerah. Jadi kalau kedua dari if-nya ini masih salah, nah nanti else-nya ini yang akan keluar, output keluarnya akan cerah. Jadi begitu. Dan ini untuk printf-nya prediksi cuaca, terus ada kondisi cuaca, input tidak valid. Nah, seperti yang saya akan jalankan dulu codingannya. Nah, di sini kita akan memilih temperaturnya mau yang berapa, dari skala 0 sampai 4 derajat. Kita akan mencari di 20 derajat aja. Kita langsung enter. Nah, nilai kelembapan ini ada skala 0 sampai 100%. Nah, kita menghitungkan berapa, pokoknya jangan lebih dari 100%. Kita coba inputkan 60% maksudnya. Kita enter. Nah, prediksi cuacanya itu adalah mendapat di skala 5, dan kondisi cuaca ini adalah mendung. Jadi seperti itu penjelasan saya yang bisa saya berikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Madadina Adila Pamuji, NPM 06 2023 107725. Kali ini saya dan teman saya telah mengambil studi kasus fuzzy logic mengenai cuaca dari program yang sudah dijelaskan oleh teman saya. Kali ini saya akan menjelaskannya dengan perhitungan manualnya. Yang pertama, falsifikasi, yaitu
untuk menghitung derajat keanggotaan dari nilai temperatur dan kelembapan berdasarkan fungsi keanggotaan yang telah didefinisikan. Jadi di sini kita menghitung untuk nilai keanggotaannya. Jadi di sini kita menginputkan untuk temperaturnya 20 derajat Celcius. Dari program dingin itu menggunakan fungsi trapezoidal 0, 0, 10, 20. Jadi kita di sini hitung untuk dinginnya kita mendapatkan 1,0. Lalu kita juga hitung untuk hangatnya menggunakan fungsi segitiga 15, 23. Karena kita menginputkan tadi 20, jadi di sini ini tuh 20. Nah, ini 20. Kenapa dikurang 10? Karena kan ini 20 dikurangnya itu sebelumnya itu 10. Oke. Lalu di sini begitu juga di segitiga. 20 dikurangi ini sebelumnya 15 jadi 5. Lalu ini di sini kenapa 25? Karena di fungsi segitiga tidak ada 20, maka pendekatannya ke 25. Jadi 25 dikurang 15 sama dengan 10, maka menghasilkan 0,5. Untuk panas, karena di luar range-nya, karena range panas 30-40 derajat, maka kita tidak menghitung untuk panas. Selanjutnya kita hitung untuk kelembapannya. Di sini kita menginputkan kelembapannya 60%. Jadi untuk rendah, karena di luar range-nya rendah yang yaitu 0 sampai 50, kita tidak menghitung kelembapan di rendahnya. Lalu di sini menghitung kelembapan sedang menggunakan fungsi segitiga lagi, itu 40, 60 dan juga 80. Jadi di sini kita balik di sini 80, setelahnya dikurangi 60 dari apa yang sudah kita inputkan. Lalu di sini menghasilkan 20 per 20. Maka hasilnya 1. Dan di sini kita tidak menghitung untuk tingginya, kelembapan tinggi, karena di luar dari range-nya kelembapan tinggi. Jadi kita sudah mendapatkan nilai keanggotaan untuk temperatur dingin 1, hangat 0,5, dan kelembapan rendah kelembapan sedang 1. Lalu di sini ada inferensi. Diterapkan aturan fusi yang telah didefinisikan pada program. Aturan pertama, jika temperatur dingin dan kelembapan tinggi, maka cuaca hujan. Di sini kita hitung derajat keanggotaannya. Rule 1 sama dengan udara dingin, tinggi karena dingin tadi 1,0 di sini ini 1. Lalu tinggi tadi 0, maka hasilnya 0. Lalu di sini jika temperatur hangat dan kelembapan sedang, maka cuaca mendung. Derajat kita hitung. Karena di sini minimal untuk hangatnya tadi kita mendapatkan 0,05 dan juga kelembapannya kita mendapatkan 1 di sedang, maka hasilnya 0,5. Lalu aturan 3, jika temperatur panas dan kelembapan rendah, maka cuaca cerah. Derajat keanggotaannya untuk ini adalah minimal panas, rendah minimal 0, karena kita tidak mendapatkan panas dan juga kelembapan rendah, maka kita mendapatkan 0. Lalu aturan 4, jika kelembapan tinggi, maka cuaca hujan. Derajat keanggotaannya di sini kita tidak mendapatkan kelembapan tinggi, jadi kita sama dengan kan 0. Oke, selanjutnya agregasinya kita gabungkan hasil inferensi untuk masing-masing output. Jadi langsung saja, karena tadi yang hanya DC-nya yang mendung, jadi langsung kita masukkan di sini. Oke. Lalu yang keempat, difusifikasi. Itu menggunakan metode centroid untuk menghitung nilai Gibbs. Rumusnya
lambda Z dikali BZ DZ per lambda PZ DZ. Untuk hujan sama dengan 0, diabaikan karena tidak ada kontribusi. Untuk mendung 0,5, fungsi keanggotaannya adalah segitiga 3,5,7. Untuk cerah juga kita abaikan karena nggak ada kontribusinya. Jadi untuk perhitungan sentroid mendung, Z mendung sama dengan 3 ditambah 5 ditambah 7 dari hasil yang kita dapatkan dibagi 3. Kenapa dibagi 3? Nah, kembali lagi di rumusnya di sini. Jadi sama dengan kita mendapatkan hasil 5, yang dimana 5 adalah mendung. Karena di sini sudah didefinisikan 5 adalah mendung. Dan di sini ada contoh gambar yang sudah kita buat tentang fungsi keanggotaan cuacanya. Gambar ini didapatkan dari fungsi-fungsi keanggotaan yang sudah kita dapatkan tadi di perhitungan di atas. Karena tadi kita mendapatkan hasilnya 5, maka dia berada di sini. Lalu berarti karena dia berada di sini, di keadaan cuacanya kelembapannya 60%, jadi dia adalah mendung. Itu saja yang dapat